Sein Patinama resmi kembali ke skuad Garuda. Ragnar Oratmangun tegaskan layak bela timnas Indonesia. Pemain abroad yang tersisih dari skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Satu pemain alami cedera, Sintayong kedatangan dua amunisi. Kabar mengejutkan menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai skuad final timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mengalami perubahan. Sebelumnya sempat terjadi perubahan dengan masuknya Adam Alis yang menggantikan keberadaan Sadil Ramdhani. Sintayong tidak secara gamblang membeberkan alasan mencoret Sadil Ramdhani dari skuad Garuda. Dan terbaru, nama penjaga gawang klub Borneo FC Samarinda Nadeo Argawinata dipanggil pelatih timnas Indonesia Sintayong. Hal tersebut dilakukan oleh juru taktik asal Korea Selatan itu lantaran Syahrul Trisna mengalami cedera. Pergantian ini sejatinya memang masih bisa dilakukan oleh Sintayong karena merujuk pada regulasi Piala Asia 2023 pasal 26 perihal pendaftaran akhir pemain, dijelaskan bahwa peserta masih bisa mengganti pemain hingga 6 jam sebelum pertandingan perdana. Kabar baik lainnya, Sein Patinama juga telah kembali ke skuad Garuda lewat unggahan Instastory yang ia bagikan. Tentu keberangkatan Sein Patinama dari Belanda menuju Doha untuk bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang akan tampil di Piala Asia 2023 menjadi angin segar bagi para pendukung tim Garuda maupun staf pelatih. Sein Patinama sebenarnya sudah bergabung sejak timnas Indonesia menggelar TC di Turki. Namun Sein kemudian meminta izin kepada Sintayong untuk meninggalkan tim sementara waktu karena harus menemui ibundanya yang tengah sakit di Belanda. Meski Sein Patinama akan bergabung dengan timnas Indonesia hari ini, namun tampaknya kecil kemungkinan STY bakal menurunkan pemain naturalisasi itu saat tim Garuda melawan Irak. Pasalnya, Sein Patinama kemungkinan masih membutuhkan waktu untuk pemulihan kondisi dan kembali beradaptasi dengan tim. Kendati demikian, dengan tambahnya dua pemain seperti Nadeo Argawinata dan Sein Patinama, kini timnas Indonesia memiliki skuad yang lengkap guna bertarung di Piala Asia 2023. Pemain abroad yang tersisih dari skuad Garuda. Pertama, Sadil Ramdhani. Kisah pedih Sadil Ramdhani yang dicoret dari skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023 hanya beberapa hari sebelum memulai babak penyisihan grup. Sadil Ramdhani tak sendiri, Arhan Fikri turut dicoret dari daftar pemain timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Asia 2023. Meski begitu tak disebut secara spesifik kesalahan apa yang membuat Sadil dicoret setelah sebelumnya Adam Alis yang ditunjuk. Namun masalah attitude menggema usai pemain Sabah FC itu memposting unggahan yang kontroversial di akun Instagram pribadinya. Kedua, Yanto Basna. Setelah gagal membawa Kalteng Putra promosi, Yanto Basna kembali ke Thailand memperkuat klub lamanya PT Parchop FC. Memanfaatkan statusnya yang bebas transfer, Yanto Basna kembali ke klub yang pernah dibelanya pada 2020 lalu. Kembalinya Yanto ke Thailand mengubah statusnya menjadi pemain abroad, namun kualitasnya sama sekali tak dilirik Sintayong. Yanto pernah membela timnas Indonesia di era kepelatihan sebelumnya, namun karirnya di level tim nasional tak bertahan lama. Ketiga, Muhammad Ali Rahman. Satu pemain abroad di Qatar, tempat di mana Piala Asia 2023 digelar. Dialah Muhammad Ali Rahman, pemuda berusia 23 tahun. Saat ini Ali Rahman bermain di Al Ghofara. Statusnya sebagai WNI pun tak dipandang Sintayong yang lebih memilih pemain keturunan asal Eropa. Selain itu, menumpuknya stok gelandang di timnas Indonesia saat ini juga ditengarai memberi dampak signifikan terhadap tidak dipanggilnya dirinya. Tampil 90 menit, Ragnar Oratmangun tegaskan layak bela timnas Indonesia.
Calon pemain penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun kembali menunjukkan kualitasnya usai dipercaya oleh pelatih Fortuna Sittard untuk tampil selama 90 menit. Berjumpa dengan Sparta Rotterdam di Eredivisie 2023-2024 pekan ke-17, pelatih Fortuna Sittard Danny Buij memasang Ragnar Oratmangun sebagai sayap kanan. Dikutip dari akun Instagram Bloopers Football, Ragnar memiliki catatan yang cukup apik meskipun mengalami kekalahan. Penilaian secara keseluruhan, Ragnar mendapat nilai 7,4 dan memiliki akurasi umpan 92%. Ragnar juga memberi umpan silang sukses 1 kali dari 2 percobaan. Tercatat juga dia menciptakan 52 sentuhan. Bersama Fortuna Sittard, Ragnar sempat menempati beberapa posisi seperti gelandang tengah, bek sayap hingga winger penyerangan. Kemampuannya menjadi pemain serba bisa tentu akan menguntungkan bagi Sintayong untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Terlebih, Menpora Dito Aryo Tejo telah mengindikasikan bahwa naturalisasi Ragnar akan dipercepat. Bersama Tom Haye dan Martin Paes, Dito tidak membeberkan secara pasti kapan selesainya proses naturalisasi Ragnar Oratmangun. Yang pasti, dia ingin secepatnya menjadikan ketiga pemain ini sebagai WNI. Jika pemerintah bisa menyelesaikan proses naturalisasi ketiga pemain itu secara cepat, maka kemungkinan Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Martin Paes bisa menjalani debut timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.